Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Hidayat Yasmi, CGP Angkatan 10 Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi, di mana pra-observasi kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bu Sri Rahmawati. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Bu Sri. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi Bu, dimana nanti setelah pra-observasi ini kita akan melakukan namanya observasi di kelas. Setelah melakukan observasi di kelas, nanti selanjutnya akan ada namanya pasca observasi. Nah, di dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan Bu Sri. Ya. Baik Bu Sri, jadi sebelum kita observasi ada beberapa pertanyaan dari pra-observasi, di mana pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang Ibu Sri ingin capai dalam pembelajaran? Tujuannya siswa memahami tentang keluarga dan sejarahnya. Baik, berarti tujuannya itu agar siswa memahami sejarah dari suatu keluarga. Ya. Baik Bu Sri. Terus bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam melakukan observasi besok yang akan kita lakukan di kelas? Area pengembangannya meliputi pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Terus saya ingin dengar nih Bu Sri, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas, dan strategi pembelajarannya seperti apa, model pembelajaran yang akan dilakukan di kelas itu bagaimana? Nanti di kelas kita akan mempergunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dari siswa yang kita integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya dengan kemampuan dan keaktifan siswa. Kemudian modelnya kita lakukan dengan model permasalahan atau yang kita sebut dengan problem solving basic learning. Kemudian metodenya, model yang kita akan lakukan nanti di kelas yaitu dengan cara berdiskusi dan dengan cara tanya jawab. Oh, berarti rancangan pembelajaran yang akan dilakukan itu modelnya pembelajaran berdiferensiasi, Ya, betul. terus dengan metodenya pembelajaran bermasalah, terus dengan metodenya dengan diskusi kelompok dan tanya jawab. Terus kira-kira bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Kita pergunakan media berupa foto salah satu keluarga. Yang digunakan adalah foto dari salah satu keluarga gitu ya. Ya. Kira-kira kapan akan Ibu Sri melakukan pembelajaran ini? Pembelajaran kita laksanakan di hari Jumat tanggal 26 jam kedua dan ketiga, ya, kita jam 8 lah. Jam 8 sampai dengan jam 9 lebih. Oke Bu Sri, Oke Bu Sri. Nanti setelah kita melakukan observasi yang saya katakan di awal tadi, di pembelajaran dalam kelas nanti kita akan melakukan namanya pasca observasi, di mana nanti pasca observasi ini akan didampingi oleh guru praktik atau pengajar praktik saya ya Bu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, dari obrolan kita, kira-kira dari obrolan kita ini apa sih yang Ibu Sri dapatkan? Yang penting bahwa kita harus menyiapkan hal-hal yang bisa memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran sesuai dengan kemampuannya dan keaktifan mereka dalam bentuk modul dan mungkin media pembelajaran yang sesuai dengan tema kita besok, tujuan pembelajaran.
nanti yang akan disiapkan yaitu modul pembelajarannya, model strategi yang akan dilakukan. Ya. Baik Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah wawancara saya dengan teman sejawat tentang pra-observasi yang akan kita lakukan sebelum observasi di kelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya apa yang kita akan pelajari ini kalian cepat pahami ya. Jadi ketua kelas mana? Ya, ketua kelas nanti bikin berdoa. Ya, anak-anak, kalian sudah lihat ini gambar ya? Nah, jadi di bab 1 itu pelajaran kalian silakan buka bukunya. Semua buka. Ya, itu materinya keluarga awal kehidupan ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini semua hubungan dengan keluarga. Adapun tujuan belajar yang diharapkan kalian bisa pahami hari ini adalah tujuan pelajaran kita dari materi itu. Siswa mampu memahami tentang keluarga dan sejarah keluarga. Jadi siswa mampu memahami tentang keluarga dan sejarah keluarga. Nah, itu tujuan pelajaran kita. Dari materi itu tentang keluarga awal kehidupan ya. Harapannya Ibu, kalian mampu memahami tentang keluarga dan sejarah keluarga. Bagaimana caranya kalian bisa mampu memahami? Nanti kita akan belajar melalui pertama penjelasan dari guru ya. Kemudian yang kedua kita akan berdiskusi. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok nanti. Ibu akan kasih pertanyaan. Kemudian setelah berdiskusi masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya tugas yang kalian akan diskusikan. Nah, jadi akhirnya nanti harapannya kalian sudah bisa memahami keluarga ya. Baik, semua punya keluarga kan? Punya. Siapa yang tahu nama kakeknya? Tahu. Tidak tahu. Galang, kamu tahu nama kakekmu? Tahu. Ramli, ya, itu bagian dari keluarga. Ya. Kemudian siapa yang tahu nama buyutnya? Tahu. Balok, kalau bahasa kita. Siapa nama balokmu Galang? Santi. Ya, hebat. Berarti itu dia sudah tahu ya nama buyut. Tahu buyut itu? Buyut itu artinya orang tua dari nenek kita. Oh ya. Orang tua dari kakek kita. Itu namanya buyut. Nah, jadi mengapa kita harus belajar mempelajari keluarga? Ayo, mengapa kita harus belajar? Iya, satu supaya kalian lebih satu mengenal, dua lebih dekat lagi kepada keluarga. Jadi tujuan kita, jadi kenapa kita harus mengenal keluarga kita ya? Jadi keluarga kita itu ada dua bagiannya, ya betul, ya. Ini ada laki-laki, ya. Kemudian yang mana kira-kira orang tuanya ini? Itu yang di sana itu. Ya. Terus ini
keluarga ini tidak hanya terdiri ayah, ibu, anak. Ada juga keluarga kita terdiri ayah, ibu, kakek, nenek, balu, buyut, ada paman, ada sepupu 1, 2 dan seterusnya ya. Itu keluarga semuanya ya. Hanya keluarga intinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga ini kita bisa mengetahui sejarah keluarga. Sejarah keluarga. Ya. Nah, apa itu sejarah keluarga? Kalian bisa mengetahui bagaimana suatu keluarga terbentuk, asal mulanya dari mana. Nah, siapa yang bisa menceritakan dari mana keluargamu, bagaimana keluarga kalian terbentuk? Mana? Ayo, siapa yang bisa menceritakan? Siapa yang bisa cerita? Dalam ceritakan aja tentang keluargamu. Kan keluarga itu ya bisa menjelaskan tentang sejarah. Keluarga kita itu memiliki sejarah. Apa itu sejarah? Apa itu sejarah? Cerita sudah lewat. Ya, cerita yang telah lalu, peristiwa yang telah berlalu. Jadi kita ini berasal dari peristiwa yang berlalu. Ya, berasal dari keluarga. Ini kok Bu. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa cerita? Oh, saya itu berasal dari ayah saya dari Ampenan. Ya, bukan sejarah. Ampenan, ibu saya dari Lombok Timur. Ya, mereka menikah, akhirnya lahirlah saya. Nah, sejarahnya. Dalam bisa cerita? Ayo, Pak. Iya, pada salah ini pada cegihan. Silakan jalan. Nama ayah saya dari Ampenan, ibu saya dari Meler, dari bertemu dan dia. Yang pertama, Dan lahirlah aku. terus hanya 2 orang saja. 3 Bu. 3 Sama kakak saya. Kedua aku. Ketiga Gilang. Gila. Ya. Nah, itu keluarganya Gilang. Nah, salah satu. Jadi semua kita punya sejarah. Bagaimana kita mengetahui sejarah itu? Gimana Gilang tahu? Yuk. Gimana bisa Gilang tahu? Bapak saya dari Ampenan, ibu saya dari Gilang. Siapa yang menceritakan? Dari mana Gilang tahu? Bapak yang cerita. Jadi cerita itu, sejarah itu kita tahu melalui lisan cerita. Kita ketahui sejarah kita itu, sejarah keluarga itu secara lisan dari keluarga kita. Salah satunya adalah ayah, atau bisa ibu, atau bisa kakek. Kadang-kadang yang cerita ya. Nah, atau bisa juga paman. Salah satu dari keluarga. Nah, sekarang tugas kita adalah mendiskusikan. Nah, bagaimana sejarah keluarga kalian dalam bentuk kita buat dalam bentuk struktur ya, bisa dikatakan pohon ya, pohon keluarga silsilah. Yang pertama nanti tugas kalian adalah membuat silsilah keluarga. Kemudian berikutnya dari silsilah itu kalian buat pohonnya sampai lengkap ya. Bisa kira-kira? Pakai buku tulis di ya. Baik, kita bagi kelompok dulu. Ada Bu, empat Ya, bagi kelompok ya. Sebentar, kuliah dulu. Baik, sebentar. Ya, kita mulai bagian kelompok 4 ya. Mulai menghitung 4, 1, 2, 3, 4.
Kali lagi 1, 2, 3, 4. Nanti yang satu pukul dengan 1, yang dua pukul dengan 2, yang tiga pukul dengan 3, dan 4 pukul dengan 4. Ya, kita mulai. Sudah siap? Ya. Oke, 1. 2. Dari sini, ulang. Ke sini, Oh, iya, iya, iya. 2. Ulang lagi. Ulang, kurang fokus. Kita fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sekali lagi. Semangat dong. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Sudah ya, tahu ya? Sudah. Ya, oke. Nomor 1 di sana. Nomor 2 di sini. Nomor 3 di sini. Ayo bergerak. Dari ayat dan ibu ada kalian ada berapa sudah di sini? Siapa? Siapa yang pada sosok? Siapa saja yang ada di silsilah keluarga? Nama kakek, dikit-dikit
Tidak tahu. Nama nenek, lakukan nama ibu di tengah Irti. Anak-anaknya Iwayan Agus Suardika, Inyoman Nanda Eka Saputra, Ibu Dedek Suardika. 3 buyut, kakek, nenek, ibu ayah, ibu paman, bibi. Nah, itu jawaban dari kelompok. Ada yang Ada. apa? Nama kakeknya siapa? Nama kakek Udah tahu, dia udah tahu. Nama ibunya siapa? Nama ibunya di tengah. Nama saudaranya ada. Inyoman Nanda Eka Saputra dan ibu Dedek Suwardi. Nama adiknya? sudah baik kelompok 2. Nama pendek. Terima kasih kelompok 1. Terserah mau disebut nama lengkap juga silakan. Tapi kelompok yang lain ya. Baca. Saya Ya, silakan dimulai. Satu, bagaimana cara mengetahui silsilah keluarga kita? Dari cerita lisan sebagai nenek atau ayah dan ibu. 2. Apa yang dimaksud dengan silsilah keluarga? Berikan contohnya. Silsilah keluarga adalah cerminan dari sejarah. Contohnya, silsilah dari keluarga Nikade Febrianti terdiri dari nama kakek dari ayah, Alit. Nama nenek dari ayah, Nyoman. Ayahnya Nikade Febrianti mempunyai saudara namanya Made. Nama ayahnya Ketut. Nama kakek dari ibu, Tengah. Nama nenek dari ibu, Mirse. Ibunya Nikade Febrianti mempunyai saudara namanya Nyoman. Nama ibu Wayan. Baru lahirlah Nikade Febrianti dan lahirlah adiknya Inyoman Angga Saputra. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Siapa nama ibunya? Untuk orang dulu. Tepuk salut. Bisa tepuk salut? Bisa. Tepuk 2 jempol lagi. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Kita coba ya, kelompok yang sudah maju. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Dari kelompok 3 sekarang silakan maju. Siapa? Ayo salam 2. Cepet. Iya ada. Silakan. Perhatikan dalam dia juga mana yang kencang suaranya. Ayo. Apa yang berikan cerita? Nama kakek dari Bapak Randi. Dari Bapak Pusra. Saudara dari bapaknya Galang Adi. Bapaknya Galang Ramdan. Ibu dari ibunya Galang Asra. Kakek dari ibunya Galang nama ibunya Galang Muyana. Saudara dari ibunya Galang Ayah. Lahirlah kakak pertama ibunya Galang Dan. Ya, dan terima kasih. Nomor 3 lanjut. Siapa saja yang ada di silsilah keluarga? Kakek, nenek, ayah, ibu, anak, paman. Ya, dan terima kasih. Ada yang mau bertanya ke Galang? Siapa nama bapaknya Galang? Heri Ramadan. Dari Rangga. Ya. Mulyana. Dari mana? Dari Lile. Dari mana? Lile. Galang. Ini Kenapa tidak pernah pulang ke nenek?
Dari cerita orang tua. Keluarga adalah urutan dari keluarga. Ya. Orang tua dari ibu namanya Lalu Ramadan. Ingat. Dua anak yaitu ya, yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Jawaban sama Siapa yang ada di silsilah keluarga? siapa saja yang ada di silsilah keluarga itu? Yang ketiga. Siapa saja yang ada di silsilah keluarga itu? Kelompok 4. Siapa saja yang ada di silsilah ini? Kakek, buyut, sepupu. Udah? Ya. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, Ya. Jadi dari diskusi itu ada yang mau bertanya juga? Ada yang mau bertanya? ada Apa? orang mana ibu? Orang mana ibu? Baik, ada pertanyaan nih. Apa sih sebenarnya silsilah itu? Silsilah itu bisa kita artikan sebagai urutan. Ya, urutan dari keluarga, dari yang paling pertama sampai dengan yang terakhir itu namanya silsilah. Urutan keluarga, urutan dari keluarga. Sehingga dari urutan itu kita tahu sejarah bahwa ibu kita itu berasal dari orang tua yang bernama ini dan ini. Kemudian dia punya saudara berapa, ya? Kemudian dari saudara-saudaranya itu siapa saja anak-anaknya. Kemudian kita nanti akan tahu, oh kita ini punya saudara. Maka kalian sudah akan tahu, oh siapa sepupu saya. Sepupu saya itu terdiri dari siapa saja, ya. Nah jadi silsilah itu terdiri dari kakek, nenek, dari ayah dan ibu, ya. Atau juga berisi dari saudara-saudara dari ayah dan ibu dan saudara kita sendiri, saudara kalian. Jadi kan ada saya punya saudara 2 katanya bilang 3 saudara disebut. Kalau di sana ada 2 saudaranya.